Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran tentunya IPS daring hari ini ya. Oke, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi minggu lalu dan kita akan masuk pada materi baru yaitu berkaitan dengan apa ya? Silahkan dibuka juga buku paket kalian. Oke, kita akan mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, silakan anak-anak membuka buku paket, kemudian membuka buku tulisnya, dan catatlah hal-hal yang menurut kalian menjadi ringkasan atau garis besar pematerian hari ini. Nah, kita juga akan mempelajari mulai dari dinamika kependudukan, kemudian pertumbuhan penduduk, dan lain sebagainya hari ini secara tuntas. Nah, silakan anak-anak, jangan lupa juga untuk melakukan presensi kehadiran tentunya. Oke, kita lanjutkan topik pembahasan kita hari ini, dinamika kependudukan Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut pengertian yang lainnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dari dinamika penduduk itu sendiri. Jadi, dinamika penduduk ini adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada kelahiran atau natalitas, yang kedua adalah kematian atau mortalitas, dan yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Ketiga faktor ini juga selain merubah ataupun menyebabkan perubahan jumlah penduduk, ketiga faktor ini juga menjadi perubahan dari sosial, budaya, dan juga komposisi, mulai dari kualitasnya dan juga kuantitas dari jumlah penduduk itu sendiri. Nah, kita akan membahas berkaitan jumlah penduduk itu sendiri. Jadi, Indonesia ini kan banyak sekali jumlah penduduknya, sangat besar ya dikatakanlah. Sehingga kita mempunyai keuntungan bahwa usia produktif yang ada di Indonesia ini dalam jumlah yang banyak dan berlimpah. Namun, di samping keuntungan tersebut, kita mempunyai kerugian bahwa jumlah penduduk yang besar ini memiliki kualitas yang cukup rendah jika itu dilihat dari pendidikannya, kesehatannya, dan juga kesejahteraannya. Kita tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia ini memiliki atau menempati posisi keempat di dunia dengan jumlah penduduk yang terbanyak ya. Selain di Cina, India, dan Amerika Serikat, kita menempati posisi keempat. Sehingga jumlah penduduk Indonesia dikatakan dalam posisi kartal yang pertama ataupun kelas yang pertama. Nah, anak-anak sekalian, kita juga harus tahu berkaitan dengan dinamika kependudukan ini, yaitu pertumbuhan penduduk. Kita akan mencari tahu bagaimana cara menghitung pertumbuhan penduduk. Contohnya ada sebuah kasus di sini, di kota A ada 250.000 jiwa pada tahun 2015. Nah, selama tahun 2015 hingga 2016, jumlah bayi lahir yang ada di kota ini sebanyak 18.000 jiwa. Sedangkan jumlah orang yang meninggal sebanyak 7.500. Nah, berapakah jumlah penduduk di kota A pada akhir tahun 2016 tersebut dan berapakah persen pertumbuhannya? Oke, penjelasannya adalah seperti ini. Jadi, jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduknya dihitung dari jumlah penduduk yang ada, yaitu 250.000 jiwa ditambah dengan angka lahir dan angka mati. Jadi 18.000 dikurangi 7.500 ditambahkan dengan jumlah yang tadi. Nah, ketemulah di sini yaitu sekitar berapa kira-kira? Ya, jadi ada 260.500 jiwa, dan jika dipersenkan maka 10.500 dibandingkan atau per 250.000 dikalikan 100%. Nah, ketemulah di situ angka pertumbuhan penduduknya yaitu sebesar 4,2%. Artinya, jika 4,2% dikatakan jumlah penduduknya atau pertumbuhan penduduknya ini tergolong tinggi karena jumlah yang lahir dengan jumlah yang meninggal ini memiliki kesetimpangan yang cukup tinggi. Nah, yang kemudian adalah persebaran penduduk. Apa sih arti dari persebaran penduduk itu? Ya, persebaran penduduk ini adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah, dan di situ ada permasalahannya, yaitu
apakah penduduk tersebut ini tersebar merata ataukah tidak. Persebaran penduduk ini dapat dikenali dengan atau dari kepadatan penduduk tersebut. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kepadatan penduduk? Oke, silakan anak-anak jawab di kolom YouTube ya. Apa yang dimaksud dengan kepadatan penduduk? Jawab dengan menggunakan nomor absen, kemudian nama dan juga kelasnya, kemudian jawaban kalian apa berkaitan dengan kepadatan penduduk. Oke, silakan dijawab kepadatan penduduk menurut kalian. Saya kasih waktu sekitar 2 menit ya. Oke, silahkan dijawab di kolom komentar Zoom. Maaf, ulangi ya, maksudnya di kolom YouTube kalian masing-masing ya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Jangan lupa nama, nomor absen, dan kelasnya juga dilampirkan ya, supaya nanti Bapak catat. Oke, kepadatan penduduk. Nah, jika kita lihat kepadatan penduduk Indonesia, ini adalah wilayah Indonesia. Kepadatan penduduk pasti anak-anak juga sudah tahu bahwa di Jawa atau di Pulau Jawa merupakan kepadatan penduduk yang paling padat di wilayah Indonesia. Nah, kepadatan penduduk ini merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu wilayah. Kepadatan penduduk memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang menduduki atau mempunyai penduduknya yang jarang menunjukkan pembangunannya ini belum merata. Artinya mempunyai kesenjangan dan juga perbedaan dari pemetaan pendudukan dan juga pembangunan itu sendiri. Nah, silakan dijawab lagi berkaitan dengan kepadatan penduduk yang belum ya. Oke, kita lanjut ke bagaimana sih faktor-faktor kepadatan penduduk itu sendiri. Ya, kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Jadi kepadatan penduduk ini perbandingan jumlah penduduk yang menduduki suatu wilayah atau suatu lahan dalam satu jangkauan atau satu wilayah tertentu dan juga dalam satu waktu tertentu tentunya. Ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk, yaitu fisiografis atau bentuk muka bumi, kondisi iklim, dan juga air. Kenapa fisiografis ini menjadi faktor kepadatan penduduk? Yaitu berkaitan dengan tempat tinggal, lingkungan, sumber daya, dan lain sebagainya. Pasti orang akan memilih tempat tinggal di mana misalkan dia dekat dengan sumber air, mudah mencari makanan, dekat dengan pasar, dengan wilayah industri dan lain sebagainya. Sehingga manusia ini akan mencari wilayah yang menurut mereka ini layak dan nyaman untuk dihuni. Itulah mengapa faktor fisiografis ini merupakan faktor pendorong dari kepadatan penduduk dari seluruh wilayah yang ada di dunia. Kemudian faktor yang kedua yaitu keamanan. Manusia pasti akan mencari keamanan mereka untuk bertahan hidup. Inilah mengapa kepadatan penduduk ini juga disebabkan oleh faktor keamanan. Kemudian yang ketiga adalah kebudayaan. Setiap manusia mempunyai ciri khas tersendiri, kebudayaan tersendiri, dan budaya yang dimiliki sejak lahir, ataupun dari suku, etnis, kemudian kelompok, dan lain sebagainya. Sehingga akan mempengaruhi kenyamanan dalam hal kebudayaan. Baik itu adaptasi, kemudian kebudayaan itu sendiri, interaksi sosial, komunikasi, dan lain-lain. Yang keempat adalah biologis. Biologis menjadi faktor pendorong dalam kepadatan penduduk. Dan yang kelima adalah psikologisnya. Nah, masalahan kepadatan penduduk, masalah sosial, di sini ada 5, yaitu sempitnya lapangan kerja, kemudian yang kedua adalah kerawanan sosial, yang ketiga adalah lingkungan nilai sosial, yang keempat adalah fasilitas yang tidak memadai dan kesulitan untuk bertahan hidup. Ini adalah permasalahan dari kepadatan penduduk yang menjadi problem dalam pemerataan juga nantinya. Oke, komposisi penduduk. Komposisi penduduk dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan usianya dan berdasarkan jenis kelaminnya. Pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, kemudian mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya,
Ini juga merupakan salah satu pengelompokan dari penduduk yang ada dalam suatu wilayah. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia. Nah, komposisi penduduk berdasarkan usia ini tergolongkan atau menjadi berbagai bentuk. Yang pertama adalah usia tunggal, seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5 tahun ataupun lebih. Kemudian berdasarkan interval tertentu, misalkan usia balita pada usia 0 sampai 5 tahun, SD 6 sampai 12 tahun, dan seterusnya. Hingga usia lanjut, misalkan lebih dari 60 tahun. Kemudian yang ketiga adalah usia produktif dan non-produktif. Jika non-produktif, ini juga ada dua, yaitu usia belum produktif dan usia tidak produktif. Yaitu usia belum produktif ini adalah usia 0 sampai 14 tahun. Usia tidak produktif adalah lebih dari 65 tahun. Sedangkan usia produktif berada pada rentang 15 sampai 64 tahun. Kemudian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, tentunya ada laki-laki dan juga perempuan. Nah, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ini dibagi atau dalam penghitungannya yaitu berdasarkan angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut ini digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sesuai dengan sumber daya manusia yang dimilikinya dan tentunya sesuai dengan karakteristiknya. Nah, sex ratio ini dihitung berdasarkan rumus jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan dikalikan 100. Kemudian pertumbuhan dan perkualitas penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk tadi sudah kita bahas. Nah, keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk ini disebut dengan kualitas penduduk tentunya. Nah, ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu tadi yang pertama yaitu kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Kelahiran bayi adalah kelahiran atau natalitas ya, maksudnya adalah kelahiran bayi yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Biasanya hitungannya adalah tahun atau per tahun. Nah, faktor pendorong kelahiran yaitu adalah kawin usia muda, kemudian anak sebagai penerus keturunan, perasaan tersisa jika tidak mempunyai anak, kemudian anak adalah yang dapat membantu orang tua bekerja, dan juga pandangan banyak anak dengan rezeki. Kemudian faktor penghambatnya ya tentu saja kesadaran remaja yang melakukan perkawinan, kemudian juga bertambahnya jumlah wanita yang bekerja dan lain sebagainya. Ini banyak sekali faktor pro dan kontra berkaitan dengan kelahiran hidup atau kelahiran dari bayi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mortalitas atau kematian. Nah, faktor pendukungnya dari pro-mortalitas adalah peperangan, kemudian bencana alam, kecelakaan, lingkungan yang kurang sehat, termasuk efek yang kurang baik, dan juga tingkat kesehatan yang rendah. Nah, kemudian yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Nah, perpindahan penduduk ini adalah perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain atau tempat satu ke tempat lain, baik itu menetap ataupun sementara. Nah, penyebab migrasi biasanya adalah bencana alam, kondisi alam yang kurang baik, ekonomi, politik, ataupun kepadatan penduduk yang sangat padat ataupun sudah melebihi dari angka yang seharusnya. Nah, kita akan mempelajari keberagaman etnik dan budaya, khususnya di Indonesia tentunya. Indonesia ini sangat mempunyai banyak sekali bangsa budaya yang sangat beragam. Suku bangsa yang ada di Indonesia ini adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial. Nah, ciri-ciri dari setiap bangsa memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan juga nenek moyang. Setiap daerah juga memiliki kebudayaan yang khas dan beragam serta berbeda dengan daerah yang lain. Keberagaman budaya tersebut ini diketahui melalui dari bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian adat, rumah adat, upacara, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah rumah adat tentunya. Nah, Indonesia ini sangat mempunyai banyak budaya yang terdapat wujudnya pada keanekaragaman budaya ataupun dalam hal ini adalah rumah adat tentunya. Dan setiap provinsi biasanya mempunyai rumah adat yang sendiri-sendiri atau berbeda dengan provinsi lainnya. Dan setiap provinsi juga mempunyai beberapa rumah adat, tidak hanya satu, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat yang kita tahu di Indonesia sih sangat mempunyai pakaian adat yang sangat beragam dan berbeda-beda antara wilayah satu dan wilayah yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial dan juga mengedepankan adanya keberagaman
makhluk sosial, kita harus menilai dan juga menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah tarian adat. Tari merupakan salah satu aspek seni yang mengungkapkan perasaan melalui gerak dan juga seni musik tentunya ya. Nah, tarian setiap daerah ini juga mempunyai ciri khas, mulai dari musik, tarian, gerakan, kemudian nama, pakaiannya, tampilannya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Ini adalah materi kita hari ini. Harapannya anak-anak dapat memahami materi berkaitan dengan apa tadi yang pertama kita bahas. Ada yang masih tahu? Ya, kita mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk anak semua, kemudian dapat masuk semua berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya, walaupun daring, tapi anak-anak juga bisa mengeksplor melalui internet, melalui Google Classroom, dan lain sebagainya. Harapannya anak-anak tetap bersemangat, dan juga nanti kita akan bertemu pada minggu lalu tentunya dalam pembelajaran IPS minggu depan. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui WhatsApp group dalam mapel IPS tentunya. Dan jika ada kendala, silakan sampaikan melalui Japri. Saya terbuka untuk kalian yang ingin bertanya, kemudian ada yang kendala. Nanti kita akan cari tahu solusi dan juga permasalahannya tentunya. Oke, nah sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar tentunya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Sociale.